Assalamualaikum anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bisa belajar kembali. Mau belajar tentang apa ya? Masih tentang tanaman obat, yaitu jahe, kunyit, dan kencur. Yuk baca basmalah dulu. Bismillah. Pembahasan pertama kita adalah tanaman jahe. Coba, siapa yang pernah minum minuman rasa jahe? Bagaimana rasanya, Nak? Pedas, betul sekali. Tapi pedasnya berbeda ya dengan pedasnya rasa cabai. Kalau pedasnya cabai ada di lidah, kalau jahe pedasnya ada di tenggorokan. Warna permukaan kulitnya apa, sayang? Coklat ya. Tapi kalau dipotong, warna daging di dalamnya berbeda lagi, Nak. Lebih putih kekuningan. Oh iya, karena jahe termasuk tanaman rimpang, jadi kalau kita raba permukaan kulitnya lebih kasar ya, Nak ya. Sayang, ada 3 jenis jahe yang biasa dijual di pasar-pasar. Ada jahe merah, ada jahe gajah yang ukurannya lebih besar dibandingkan jahe-jahe yang lainnya. Kemudian ada jahe emprit yang ukurannya lebih kecil dibandingkan jahe yang lainnya. Nah, jahe dihasilkan oleh para petani dari tanaman yang seperti ini, Nak. Batangnya berdaun kecil-kecil ya, sayang. Dan yang dimanfaatkan dari tanaman jahe adalah umbinya, yaitu akar yang membesar di dalam tanah. Oh iya, kenapa ya jahe disebut tanaman obat? Karena kalau badan kita pegal-pegal, dengan minum jahe, insya Allah badan kita jadi terasa lebih segar. Atau kalau ada yang batuk, bisa minum teh jahe ya, supaya batuknya mereda. Yang paling cocok, jahe biasa diminum kalau udara sedang dingin. Selain digunakan sebagai obat, jahe juga digunakan sebagai bumbu masakan loh. Seperti kalau mama sedang memasak ayam kecap, rendang, atau ayam bakar, gulai, ataupun tumisan, bisa menggunakan jahe sebagai bumbunya. Bisa juga digunakan sebagai bahan untuk membuat kue ataupun permen. Nah, yang pernah mabuk di dalam kendaraan bisa mencoba permen jahe ya, supaya mabuknya cepat mereda. Pembahasan yang kedua, apa namanya? Hayo, ada yang tahu? Hampir seperti jahe ya, Nak ya, tapi kulitnya tidak sepucat jahe warnanya, lebih kemerahan. Dan kalau dipotong, daging di dalamnya berwarna jingga kemerahan. Wah, berbeda sekali ya dengan warna jahe. Permukaan kulit dari kunyit juga sama seperti jahe yang berruas-ruas. Jadi kalau kita pegang, teksturnya juga kasar ya. Nah, ini adalah tanaman kunyit. Daunnya lebih lebar dibandingkan tanaman jahe yang tadi ya, Nak ya. Tapi keduanya sama-sama dimanfaatkan bagian umbinya atau akar. Tahu enggak, sayang? Ternyata ada banyak jenis tanaman kunyit yang bisa kita konsumsi. Ada kunyit putih, kunyit kuning, kunyit hitam, dan kunyit yang biasa kita konsumsi yaitu kunyit jingga. Kunyit diciptakan Allah sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Seperti ketika sedang demam, biasanya mama akan membuatkan minuman kunyit seperti ini. Nah, yang paling enak ada minuman namanya kunir asem, yang bahannya adalah kunir atau kunyit ya, dan buah asam. Wah, segar sekali. Oh iya sayang, tahu enggak? Kunyit bisa digunakan sebagai pewarna alami loh. Bisa tebak kan warna apa yang dihasilkan oleh kunyit?
Iya, warna kuning. Pernah makan nasi kuning? Iya, nasinya dicampur dengan kunyit supaya berwarna kuning. Selain itu, kunyit juga digunakan sebagai bahan masakan seperti jahe ya nak, masakan kari ayam, soto, atau lodeh, atau bumbu urap-urap yang berwarna kuning biasa menggunakan kunyit sebagai campuran bumbunya. Penjelasan terakhir adalah tanaman obat kencur. Tanaman kencur masih sama seperti tanaman jahe dan kunyit nak, yaitu tanaman rimpang yang permukaan kulitnya berruas-ruas ya, sehingga menjadikan tekstur permukaan kulitnya kasar. Kalau dibandingkan jahe, permukaan kulitnya lebih gelap ya nak, warnanya coklat tua ya. Tapi kalau dipotong, hati-hati ya, jangan sampai tertukar dengan jahe, karena dagingnya berwarna mirip dengan jahe. Apa yang membedakan? Aromanya ya. Kalau jahe aromanya lebih pedas dibandingkan tanaman kunyit dan kencur. Tanaman kencur yang seperti ini ya sayang, daunnya jauh lebih lebar dibandingkan tanaman jahe dan kunyit. Minuman yang terkenal dari bahan kencur adalah jamu beras kencur. Siapa yang pernah coba? Wah, rasanya enak sekali. Kencur diciptakan Allah bisa untuk meredakan batuk, sama seperti jahe ya nak. Selain itu, kencur juga bisa meningkatkan nafsu makan kita, juga meningkatkan energi. Masya Allah. Nah, di daerah Jawa Barat ada masakan yang sangat terkenal menggunakan bahan dasar kencur, yaitu seblak. Kencur juga bisa ditambahkan ke sambal atau bumbu urap-urap ya. Bisa juga menjadi bahan penyedap dadar jagung dan bumbu pecel. Ada yang sudah bisa bagaimana cara menanam jahe? Yuk kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, kita siapkan umbi jahe yang sudah bertunas. Tinggal kita letakkan di atas permukaan tanah. Setelah itu, kita tutup umbinya dengan tanah yang lain. Jangan lupa disiram ya nak. Nantinya dengan cara itu, Allah yang akan membuat umbi jahe itu terus tumbuh menjadi tanaman yang tinggi dan banyak daunnya seperti ini. Masya Allah. Yang penting jangan lupa disiram dan dipupuk ya. Insya Allah akan segera bisa dipanen dan diambil umbinya. Jadi bisa segera dimanfaatkan menjadi tanaman obat ataupun bahan makanan lainnya. Alhamdulillah. Jadi sudah tahu ya apa saja alat-alat yang bisa digunakan untuk menanam. Ya, memakai cangkul atau sekop ya. Kemudian tanah sebagai media tanamnya. Lalu menggunakan pot atau polybag untuk menyimpan tanahnya. Kemudian menggunakan alat untuk menyiram. Bisa memakai gembor seperti ini gambarnya, atau menggunakan selang biasa. Alhamdulillah, belajar hari ini sampai sini dulu ya nak. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Untuk kegiatan yang harus dilakukan di rumah, kakak TKP silahkan membuat minuman dari jahe, kemudian menceritakan rasanya lewat video. Silahkan dikirim ke Bu Ita ya sayang. Untuk kakak TKA, silahkan menyebutkan apa warna kunyit dan tekstur permukaan kulitnya. Silahkan dikirim ke grup kelas atau japri ke Bu Putri ya. Ditunggu ya sayang. Bolehkah pamit dulu? Wassalamualaikum. Dadah.